Shalom. Saudaraku yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, marilah kita mengucap syukur terhadap Tuhan Allah kita yang senantiasa menyertai dan memelihara hidup kita. Sekalipun kita masih harus menjalani ibadah di rumah akibat pandemi COVID-19 yang masih belum berakhir, teguhkanlah hati dan selalulah berharap akan kasih setia Tuhan, sebab Dialah penolong kita dan perisai kita. Kepadamu ya Tuhan, kuangkat jiwaku, Allahku, kepadamu aku percaya. Beritahukanlah jalan-jalanmu kepadaku. Ya Tuhan, tunjukkanlah itu kepadaku. Di dalam kerendahan dan ketaatan kepada Allah, marilah kita bersekutu bersama-sama, memohon pengasihannya, sehingga kita memperoleh sukacita di dalam Tuhan. Marilah kita bernyanyi. Di dalam nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus, yang dalam Kristus telah mengaruniakan kepada kita segala berkat rohani di dalam surga. Sebab di dalam Dia Allah telah memilih kita sebelum dunia dijadikan, supaya kita kudus dan tak tercatat di hadapannya. Karena Engkau, aku memuji-muji dalam jemaah yang besar. Nazarku akan kubayar di depan mereka yang takut akan Dia. Aku memuji Tuhan yang telah memberi nasihat kepadaku, ya. Pada waktu malam hati nuraniku mengajariku. Aku rindu kepada keselamatan daripadamu, ya Tuhan, dan Tauratmu menjadi kesukaanku. Biarlah jiwaku hidup supaya memuji-muji Engkau, dan biarlah hukum-hukum-Mu menolong aku. Ajarlah kami menghitung hari-hari kami sedemikian, hingga kami beroleh hati yang bijaksana. Kenyangkanlah kami di waktu pagi dengan kasih setia-Mu, supaya kami bersorak-sorai dan bersukacita semasa hari-hari kami. Haleluya. 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 Marilah kita berdoa. Ya Allah kami,
Allah Bapa, Anak dan Roh Kudus. Kami mengucapkan terima kasih padamu karena Tuhan menjadikan, menyelamatkan dan menguduskan kami melalui kasih-Mu. Ya Tuhan kami, di dalam anak-Mu Yesus Kristus, Engkau mengetahui musuh kami saat ini di dunia dan juga yang dihadapi negara kami, yaitu wabah virus COVID-19 yang membuat kami takut, khawatir, dan bahkan putus asa. Sebab itu, tolonglah kami, berilah kami kekuatan menghadapi masa-masa pandemik yang sulit ini. Buatlah kami percaya bahwa tidak ada satu kuasa pun yang mampu memusahkan kami dari Tuhan Yesus Kristus, sehingga kami tetap berteguh beriman kepadamu. Bagaimanapun kondisi hidup kami dan apapun tantangan yang kami hadapi, selama kami masih ada di dunia ini, jagailah kami dari mara bahaya dan pencobaan. Hiburlah kami pada waktu kesusahan. Bantulah kami kalau jatuh. Pimpinlah kami di akhir hidup kami, agar kami masuk ke dalam kerajaan-Mu. Di sanalah kami memuji Tuhan dalam hati dan perkataan yang baharu. Amin. Hukum Tuhan yang ditetapkan untuk kita pada minggu pertama sesudah Trinitatis hari ini, yaitu titah ke-10 dan maksudnya. Titah ke-10. Jangan engkau mendambakan akan rumah sesamamu. Jangan engkau mendambakan akan istrinya, atau pembantunya laki-laki maupun perempuan, ternaknya atau segala sesuatu milik mereka. Maksudnya adalah kita harus takut serta kasih kepada Allah. Sebab itu, jangan kita menggunakan tipu daya untuk memiliki harta sesama manusia serta harta warisannya. Kita harus membantu mereka memelihara hartanya, dan jangan kita menghasut baik istri maupun pembantunya. Kita patut menasihati mereka serta membujuknya agar tetap cinta dan setia kepada tugasnya. Marilah kita bersama-sama berdoa memohon kekuatan dari Tuhan. Ya Tuhan Allah, kuatkanlah kami untuk dapat melakukan sesuai dengan hukum-Mu. Amin. saja pada Yesus, terima rahmat-Nya. Marilah kita memanjatkan doa permohonan kita kepada Tuhan. Kita berdoa. Ya Tuhan Allah yang Maha Kuasa, Engkaulah terang dan keselamatan kami. Dengarlah Tuhan seruan yang kami sampaikan.
Kasihanilah kami dan jawablah kami. Janganlah menyembunyikan wajah-Mu terhadap kami. Janganlah menolak kami dengan murka. Engkaulah pertolongan kami. Janganlah membuang kami dan janganlah meninggalkan kami. Ya Allah, penyelamat kami. Kasihanilah kami karena Tuhan Yesus Kristus Tuhan kami. Ya Tuhan Allah yang Maha Kuasa, berilah kami kekuatan menghadapi masa-masa pandemik yang sulit ini. Dengarkanlah seruan yang kami sampaikan. Kiranya kasih setia-Mu menyertai kami senantiasa. Ya Tuhan Allah yang Maha Kuasa, pada saat pandemi COVID-19 ini banyak hal yang membuat kami takut, sehingga mempengaruhi iman percaya kami. Kami takut dengan keadaan perekonomian yang kurang baik. Kami takut kalau tertular penyakit. Kami takut jika mendapatkan makanan, dan kami takut jangan-jangan semakin banyak penderitaan lain akibat pandemi COVID-19 ini. Ya Tuhan, kiranya segeralah berlalu pandemi COVID-19 ini dari bumi ini. Berikanlah kepada kami iman yang hidup, sebab hanya Engkau yang kami yakini, yang bisa menyelamatkan kami dari penderitaan ini. Engkaulah yang kami harapkan menjawab seruan kami. Ya Tuhan Allah, dengarkanlah kami dan kasihanilah kami. Tuhan kasihani, Kristus kasihani, Tuhan kasihani kami. Ya Tuhan, kiranya Engkau menyertai kami dalam menghadapi pergumulan kami. Kami bersusah payah untuk memenuhi bekal hidup kami. Setiap harinya, kuatkanlah kami, cukupkanlah bekal hidup kami. Kami percaya hanya Engkaulah sumber dari segala karunia yang melimpah. Kami yakin dan percaya akan kuat kuasa-Mu yang akan selalu memelihara hidup kami, seperti seluruh ciptaan lainnya yang juga Tuhan pelihara. Kasihanilah kami, dengarkanlah seruan kami. Tuhan kasihani, Kristus kasihani, Tuhan kasihani kami. Ya Tuhan Allah yang Maha Kuasa dan Maha Benar, lenyapkanlah kiranya COVID-19 ini dari seluruh bumi ini, agar kami boleh hidup tenang untuk mengerjakan segala pekerjaan kami, juga supaya kami segera pulih dan kembali bersama-sama memuji Engkau bersama-sama seluruh umat kepunyaan-Mu di tengah-tengah gereja-Mu yang kudus, di dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus Juru Selamat kami. Amin. Tuhanku,
dengarlah janji Tuhan atas seruan kita. Tuhan adalah penyayang dan pengasih, panjang sabar dan berlimpah anugerah kasih setia. Tidak dilakukannya kepada kita setimpal dengan dosa kita, dan tidak dibalasnya kepada kita setimpal dengan kesalahan kita. Seperti Bapa sayang kepada anak-anaknya, demikian Tuhan sayang kepada orang-orang yang takut akan Dia. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Amin. Firman Tuhan yang menjadi epistel pada minggu pertama sesudah Trinitatis hari ini tertulis dalam Amsal 22 ayat 22 sampai 29. Marilah kita membacanya dengan berbalas-balasan. Janganlah merampasi orang yang lemah karena ia lemah, dan janganlah menginjak-injak orang yang berkesusahan di pintu gerbang. Sebab Tuhan membela perkara mereka dan mengambil nyawa orang yang merampasi mereka. Jangan berteman dengan orang yang lekas gusar. Jangan bergaul dengan seorang pemarah, supaya engkau jangan menjadi biasa dengan tingkah lakunya dan memasang jerat bagi dirimu sendiri. Jangan engkau termasuk orang yang membuat persetujuan dan yang menjadi penanggung hutang. Mengapa orang akan mengambil tempat tidurmu dari bawahmu, bila engkau tidak mempunyai apa-apa untuk membayar kembali? Jangan engkau memindahkan batas tanah yang lama yang ditetapkan oleh nenek moyangmu. Pernahkah engkau melihat orang yang cakap dalam pekerjaannya? Di hadapan raja-raja ia akan berdiri, bukan di hadapan orang-orang hina. Demikian firman Tuhan. Berbahagialah yang mendengar firman Tuhan serta memeliharanya. Amin. Bila kau memandang harta orang lain, ingat janji Kristus yang lebih berbaik. Itulah berkat yang tidak terbeli, milikmu di surga tiada terberi. Berkat Tuhan mari itulah, kau kan kagum oleh kasih-Nya. Berkat Tuhan mari hitunglah, kau niscaya kagum oleh kasih-Nya. Marilah kita bersama-sama mengaku iman kepercayaan kita. Sebagaimana teman-teman seiman di seluruh dunia, kita bersama-sama mengucapkannya. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, yang turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah,
Bapa yang Maha Kuasa, dari sana akan datang kelak untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus dan adanya satu gereja yang kudus, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, warta jemaat dan keuangan minggu ini, Minggu tanggal 14 Juni 2020, 1 Romawi, diberitahukan kepada seluruh jemaat HKBP Cibinong sehubungan dengan situasi wabah virus pandemi COVID-19 yang masih kita hadapi sampai saat ini. Maka untuk itu gereja kita masih memberikan bantuan berupa sembako bagi warga jemaat yang membutuhkan bantuan tersebut, supaya mendaftar melalui Sintua sektor masing-masing. Tuhan Yesus memberkati. 2 Romawi, baptisan kudus darurat atau Pandidion Nahinipu pada hari ini Jumat tanggal 5 Juni 2020 telah dilaksanakan baptisan darurat atau Pandidion Nahinipu bagi Alwin Elvano Raja Guguk umur 1 tahun yang sedang dalam perawatan, anak dari keluarga A Raja Guguk, Borusi Hombing, alamat Kapung Keranggan, RT 3 RW 8, Desa Keranggan, Kecamatan Gunung Putri, Kabupaten Bogor, Sektor 14. 3 Romawi, keuangan, uang masuk Minggu tanggal 7 Juni 2020 untuk kas jemaat Rp30.190.000, untuk pembangunan Rp10.250.000. Demikian warta jemaat kita hari ini, kiranya Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, itulah yang memelihara hati dan pikiranmu di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Ibu bapak saudara yang terkasih dalam Kristus, firman Tuhan khotbah untuk kita semua pada minggu ini ditetapkan dari kitab Lukas pasal 12, dimulai dari ayatnya yang ke-13 sampai 21. Saya akan bacakan di tengah-tengah kita. Seorang dari orang banyak itu berkata kepada Yesus, "Guru, katakanlah kepada saudaraku supaya ia berbagi warisan dengan aku." Tetapi Yesus berkata kepadanya, "Saudara, siapakah yang telah mengangkat aku menjadi hakim atau pengantara atas kamu?"
Katanya lagi kepada mereka, "Berjaga-jagalah dan waspadalah terhadap segala ketamakan. Sebab walaupun seorang berlimpah-limpah hartanya, hidupnya tidaklah tergantung pada kekayaannya itu." Kemudian ia mengatakan kepada mereka suatu perumpamaan. Katanya, "Ada seorang kaya, tanahnya berlimpah-limpah hasilnya. Ia bertanya dalam hatinya, apakah yang harus aku perbuat? Sebab aku tidak mempunyai tempat di mana aku dapat menyimpan hasil tanahku." Lalu katanya, "Inilah yang akan aku perbuat. Aku akan merombak lumbung-lumbungku dan aku akan mendirikan yang lebih besar. Dan aku akan menyimpan di dalamnya segala gandum dan barang-barangku. Sesudah itu aku akan berkata kepada jiwaku, jiwaku, ada padamu banyak barang tertimbun untuk bertahun-tahun lamanya. Beristirahatlah, makanlah, minumlah, dan bersenang-senanglah." Tetapi firman Allah kepadanya, "Hai engkau orang bodoh, pada malam ini juga jiwamu akan diambil daripadamu. Dan apa yang telah engkau sediakan, untuk siapakah itu nanti? Demikianlah jadinya dengan orang yang mengumpulkan harta bagi dirinya sendiri, jikalau ia tidak kaya di hadapan Allah." Sampai demikian pembacaan firman Tuhan. Tema khotbah kita, jauhkanlah sikap tamak dari hidupmu. Saudaraku yang terkasih dalam Kristus, bila kita menyelidiki Alkitab kita akan menemukan bahwa 15% dari segala sesuatu yang Yesus katakan berhubungan dengan topik uang, materi atau harta kepemilikan. Yesus dalam pengajarannya banyak menitik beratkan atau menyoroti tentang harta, kepemilikan maupun materi. Mengapa? Sebab ada keterkaitan yang erat antara hidup rohani dengan bagaimana kita berpikir dan mengelola harta atau uang yang kita miliki. Yesus hendak membenarkan pikiran-pikiran orang yang beranggapan jika ia telah memiliki banyak hal, jika ia memiliki banyak materi, maka hidupnya akan dilimpahi dengan berbagai kebahagiaan. Maka hidupnya tidak akan pernah susah. Hidupnya akan diliputi oleh sukacita. Yesus hendak menekankan bagi kita, memiliki harta, memiliki materi, dan memiliki uang yang berlimpah tidak menjadikan kita berbahagia. Sebab bukan seberapa banyak yang kita miliki yang akan menentukan kebahagiaan kita, tetapi seberapa mampu kita mengelola. Bukan seberapa banyak yang kita miliki yang akan menentukan kebahagiaan kita, tetapi bagaimana kita mampu mengelola berkat Tuhan, materi, harta, ataupun uang yang kita miliki. Inilah yang hendak ditekankan Yesus lewat nats ini. Digambarkan lewat perikop kita ini, Yesus sedang mengajar perihal kerajaan surga, dan ada seorang di antara yang datang mendengarkan pengajaran Yesus, asik dengan dirinya sendiri. Dia asik dengan pikirannya sendiri, dan dia menginterupsi Yesus
Ia berkata, "Guru." Ia berkata kepada Yesus supaya Yesus memperhatikan persoalan yang sedang ia hadapi. Dia sedang berseteru dengan saudaranya perihal harta. Dia ingin agar Yesus memakai otoritasnya untuk kepentingan dirinya. Dan inilah entry point sebelum kita memahami nats ini lebih dalam. Jangan-jangan kita sama seperti orang muda ini. Kita mengikut Yesus tetapi kita asik dengan pikiran kita sendiri. Kita mengikut Yesus hanya agar apa yang menjadi keinginan kita dipenuhi oleh Yesus. Yesus sedang mengajarkan hal lain, tetapi ia asik dengan pikirannya dan ia meminta Yesus untuk memakai otoritas atau kuasa yang ada padanya untuk menjadikan hidupnya semakin berlimpah dalam harta. Jangan-jangan kita juga demikian. Kita mengikut Yesus bukan kagum dengan pengajarannya. Kita mengikut Yesus bukan hendak memperbaiki kualitas kehidupan kita supaya sesuai dengan nilai-nilai kerajaan sorga, tetapi kita hanya fokus dengan apa yang menjadi keinginan kita. Itu sebabnya pada bagian lain firman Tuhan ini banyak orang mengeluh-elukan Yesus dan menanti Yesus setelah peristiwa Yesus memberi makan 5.000 orang. Mereka mencari Yesus karena mereka berharap ketika mereka mengikut Yesus, kehidupan mereka akan menjadi lebih baik. Kehidupan mereka akan menjadi lebih tenang. Mereka tidak perlu bersusah-susah lagi. Mereka tidak perlu bekerja keras sebab mereka berharap Yesus akan senantiasa memenuhi kebutuhan mereka. Yesus hendak mereka lantik menjadi raja roti. Ikut Yesus segala sesuatu pasti menyenangkan. Ikut Yesus maka hidup akan selalu dilimpahi dengan berbagai materi dan kenikmatan. Sebetulnya tidak ada yang salah dengan harapan atau cita-cita memiliki materi atau banyak hal dalam kehidupan, jika tujuannya untuk semakin meningkatkan kualitas kehidupan kita. Orang berharap memiliki uang lebih, orang berharap materi supaya kehidupannya semakin baik. Gizi semakin meningkat, pendidikan anak semakin berkualitas, asuransi kesehatan dan berbagai hal positif lainnya. Jika itu yang menjadi motivasi, maka hasrat atau keinginan memiliki materi yang melimpah tidak salah. Tetapi yang jadi masalah, jika kita beranggapan bahwa dengan uang, dengan materi, maka hidup kita akan terjamin ke depannya. Sebab itu Yesus hendak membenarkan cara pandang kita. Bagaimana seharusnya kita melihat kekayaan tersebut dan menjauhkan sifat tamak dari kehidupan kita. Untuk itu, apa pesan yang dapat kita serap dari nats ini? Yesus mengajarkan kepada kita untuk membuang jauh sifat ketamakan. Kenapa? Yang pertama, ketamakan membuat seseorang tidak pernah merasa puas dengan apa yang ada.
Dia tidak pernah merasa cukup. Dia ingin mendapatkan lebih dan lebih lagi, supaya ia bisa membeli lebih banyak lagi, supaya ia bisa mendapatkan banyak hal lainnya. Ingin membeli smartphone terbaru, membeli mobil yang lebih baik, membeli mobil yang lebih canggih, rumah yang lebih besar, kolam renang, TV layar datar, dan lain sebagainya. Orientasinya bukan kebutuhan, tetapi keinginan. Banyak orang terbelenggu hidupnya karena ia tidak mampu mengelola apa yang ada padanya. Semakin banyak yang kita miliki, maka akan semakin banyak urusan. Semakin banyak yang kita miliki, maka akan semakin banyak hal-hal yang harus kita urus. Orang yang tamak akan selalu berorientasi pada keinginan, bukan pada kebutuhan. Dia tidak pernah puas dengan apa yang ia sudah miliki. Ada pernah cerita tentang seorang bapak yang berniat merenovasi rumahnya. Pada saat ia merenovasi rumahnya, dia melihat hasilnya sudah cukup memuaskan. Tetapi ia berpikir, rumah ini sudah jauh lebih megah dan lebih bagus, jauh lebih besar. Karena itu barang-barang di dalam rumah ini perlu untuk ditambah. Dia pun mengganti kulkasnya. Dia pun mengganti televisinya dengan yang lebih lebar. Tidak cukup sampai di sana. Ia melihat bangunan rumahnya tidak matching dengan sofanya. Padahal sofa yang ia beli itu, sofa yang ia miliki baru setahun usianya. Dia kemudian berniat untuk mengganti. Untuk alasan supaya lebih matching, supaya lebih serasi dengan rumah yang baru ia renovasi. Lalu ia mengganti sofanya, sekalipun sofa yang ia miliki masih bagus. Kemudian ia melihat kembali hasilnya, sepertinya ada yang kurang. Rumah semegah ini lebih baik jika memakai marmer, bukan keramik lagi. Ia pun membongkar semua keramik yang baru dipasang dan menggantinya dengan marmer. Lalu dia berpikir, butuh tempat untuk menyimpan sepatu kami, terutama sepatu yang ia miliki. Ia memiliki 25 pasang sepatu. Untuk itu butuh tempat khusus, butuh wadah khusus untuk menyimpan sepatunya. Sebelumnya, dia memiliki 2 buah lemari yang besar-besar, tetapi karena rumahnya semakin diperbesar, butuh lemari lagi untuk mengisi tempat yang kosong. Dia tidak pernah puas. Orientasinya keinginan, bukan kebutuhan. Ia memiliki 25 pasang sepatu yang mungkin 1 kali dalam setahun belum tentu ia pernah pakai. Tetapi karena orientasi hidupnya adalah pada keinginan, dia tidak pernah puas dengan apa yang ia sudah peroleh dan miliki. Dia mengeluarkan biaya, dan ia mungkin menjadi putus asa untuk merawat barang-barangnya. Dahulu kala sebelum posisinya seperti pada saat ini, ia hanya seorang pegawai kecil yang tinggal di rumah susun. Tidak begitu banyak hal-hal yang menyita pikirannya. Ketika materi atau penghasilannya semakin baik, ia pun mendirikan rumah. Karirnya semakin meningkat,
dia memperoleh materi yang lebih banyak, dan untuk itu ia harus berpikir ekstra, membeli mobil, membeli perhiasan, membeli ornamen-ornamen, membeli peralatan-peralatan. Dia berniat membeli peralatan olahraga karena COVID-19 supaya ia bisa berolahraga di rumah, tetapi pada akhirnya menganggur. Ada banyak hal-hal yang tidak perlu menjadi perhatian kita, tetapi malah menjadi perhatian. Ini diakibatkan karena orang-orang yang orientasinya kepada keinginan, bukan kebutuhan. Dia menumpuk dan menumpuk, tetapi ia tidak tahu untuk apa itu semua. Sebab itu, ibu bapak saudara yang terkasih dalam Kristus, mari kita meriksa diri kita. Apakah begitu banyak barang-barang di rumah kita yang begitu menyita perhatian dan energi kita, yang sebenarnya tidak kita butuhkan atau tidak? Jauhkan sikap tamak dengan berorientasi pada kebutuhan, bukan keinginan. Orang yang tamak selalu menginginkan semua hal. Orang yang tamak tidak pernah bisa mengendalikan dirinya. Yang kedua, apa yang saya pelajari dari nats ini, ketamakan menuntun seseorang kepada perilaku yang menyimpang. Ketika uang atau harta menjadi orientasi hidupnya, maka segala cara akan ia tempuh, yang penting ia bisa mendapat. Melacurkan prinsip, melanggar nilai-nilai kebenaran, yang penting dia dapat. Dia tidak peduli dengan aturan, dengan regulasi. Dia tidak peduli apakah tindakannya, sikapnya, dan cara-caranya menyakiti orang lain. Yang ada dalam pikirannya, bagaimana supaya saya bisa mendapatkan lebih dan lebih lagi. Ia menjadi serigala bagi sesamanya. Apapun akan ia kerjakan, sekalipun harga dirinya tergadai, sekalipun ia harus melacurkan prinsip, yang penting hidupnya melimpah dengan harta, melimpah dengan materi. Dia tidak memperdulikan apapun selain daripada itu. Dan jika kita melihat Alkitab kita, Raja Ahab yang menyerobot kebun anggur Nabot karena ia menginginkan kebun anggur itu, tetapi Nabot tidak bersedia menjual. Ia menciptakan konspirasi untuk melenyapkan Nabot demi memiliki apa yang Nabot miliki. Padahal Ahab adalah seorang raja yang memiliki banyak hal, memiliki materi yang berlimpah, tetapi karena keinginannya tidak terpenuhi, karena ambisinya, ambisi yang salah, ia pun berperilaku yang menyimpang. Dan inilah juga ironi yang terjadi dalam kehidupan kita sekarang ini. Tidak sedikit orang-orang yang bahkan rela menjual dirinya hanya demi uang. Tidak sedikit jumlah orang yang mengesampingkan kebenaran hanya asal dapat materi. Dunia saat ini dipenuhi oleh orang-orang yang punya IP tinggi dan SDM yang hebat. IP bukan indeks prestasi, tetapi ilmu pendekatan. Dia menjadi manusia bunglon, dia menjadi orang-orang yang tidak punya pendirian, asalkan dapat IP, SDM, selamatkan diri masing-masing. Yang penting dapat. Dan jika kita mencermati Alkitab kita juga, Yudas murid Yesus
menjual Yesus dengan harga 30 keping perak. Bukan hanya asetnya yang ia jual, tetapi pemilik aset pun ia jual. Hanya untuk mendapatkan uang, hanya untuk mendapatkan materi. Dia tidak peduli apakah cara yang ia tempuh itu benar atau baik. Ia tidak berpikir apakah harus mengorbankan orang atau tidak. Makin tinggi posisinya, semakin banyak kepala orang yang ia harus injak. Makin banyak yang ia miliki, maka makin banyak orang-orang yang menderita di sekelilingnya. Uang adalah segala-galanya, materi yang tertinggi bagi dirinya. Orang berhasil dengan bekerja keras, menapaki tangga-tangga kesuksesan, tetapi ia menjadikan kepala orang menjadi tangga baginya untuk naik. Sekali lagi, semakin tinggi posisinya, semakin banyak yang ia miliki, semakin banyak orang yang menderita, semakin banyak orang yang tersakiti, semakin banyak orang-orang yang harus mengalami hal-hal yang tidak semestinya ia terima karena kepentingan orang-orang yang ingin mendapatkan lebih dalam kehidupannya. Ia menjadi serigala bagi sesamanya. Keserakahan, ketamakan menuntun seseorang kepada perilaku yang salah dan menyimpang. Menjual diri sekalipun ia sanggup, yang penting uang. Ada pernah sebuah kisah di televisi yang mengisahkan seorang wanita yang menjadi wanita penghibur. Dia rela menjadi istri simpanan pejabat, atau istilahnya ia katakan, saya ini wanita peliharaan. Dia bangga dengan statusnya. Yang penting saya bisa dapat makan. Yang penting saya bisa memiliki ini dan itu. Orang-orang yang diliputi ketamakan akan mengarah kepada perilaku yang salah dan menyimpang. Sebab itu hati-hati dalam kehidupan kita. Dan di tengah-tengah situasi pandemik seperti ini, bahkan ada orang-orang yang tidak berperi kemanusiaan, hanya orientasi pada dirinya sendiri. Orang yang menderita, orang yang perlu mendapatkan bantuan, ia tidak pedulikan. Yang penting ia dapat, yang penting ia makan. Hak-hak orang miskin, hak-hak orang yang menderita pun ia tilap. Sosial, bantuan kemanusiaan dan lain sebagainya pun dikorupsi. Kenapa? Karena rasa tamak yang telah menguasai dirinya. Yang ketiga, orang yang tamak dalam hidupnya, dia tidak tahu ia hidup untuk apa. Dia tidak punya orientasi hidup yang jelas. Uang adalah segala-galanya baginya. Segala hal ia kerjakan untuk mendapatkan uang. Segala hal ia lakukan untuk mendapatkan materi. Bahkan kesehatannya dan keluarganya ia tidak pedulikan. Demi materi, demi harta. Tetapi ketika ia sakit, ketika keluarganya berantakan, berapapun harga yang harus ia bayar, ia bersedia. Yang penting kesehatannya pulih, yang penting keluarganya kembali baik. Banyak orang yang demikian. Jalan pikirannya tidak dapat kita pahami. Berapapun, apapun yang harus ia korbankan untuk mendapatkan materi, sekalipun kesehatannya, sekalipun keluarganya, ia tidak peduli, asalkan ia dapat memperoleh. Tetapi
ketika ia memperoleh segala sesuatu itu, kesehatannya berkurang atau ia mengalami sakit penyakit yang berat dan keluarganya berantakan, berapapun uang materi yang ia harus keluarkan untuk itu, dia tidak peduli asalkan keluarganya bisa utuh kembali. Hal yang kontradiktif dalam kehidupan kita. Ia tidak tahu untuk apa uang itu. Dia beranggapan uang dapat membeli segala sesuatu. Sebab itu ada sebuah ada pernah yang membuat pandangannya tentang uang atau materi, dikatakan seperti ini: uang dapat membeli jam, tetapi bukan membeli waktu. Uang bisa membeli obat, tetapi bukan membeli kesehatan. Uang dapat membeli hiburan, tetapi bukan kebahagiaan. Dengan uang kita dapat membangun rumah yang megah dan besar, tetapi tidak rumah tangga yang bahagia. Dengan uang kita bisa membeli tempat tidur yang termahal sekalipun, tetapi bukan tidur yang nyenyak. Kuncinya ada pada hati kita. Ilustrasi ini menyadarkan kita, uang diperlukan, materi dibutuhkan, tetapi bukan itu segala-galanya. Untuk apa uang itu? Untuk apa materi? Dan bagaimana cara memperolehnya? Itu yang terutama. Juga bagaimana menikmati. Sebab ada banyak orang memiliki banyak hal, tetapi ia tidak pernah menikmati. Ia tersiksa. Uang dapat membeli banyak hal, tetapi uang tidak dapat membeli segalanya. Karena itu, jauhkan sikap ketamakan dari diri kita. Karena sikap tamak itu membuat orientasi hidup kita bias dan tidak terarah. Dan yang keempat, yang terakhir, orang yang tamak berpandangan ia hidup untuk menjadi hebat, bukan menjadi berkat. Ada banyak orang ingin memiliki ini dan itu supaya orang lain terkesima dengannya. Ini yang dikatakan tadi dalam firman Tuhan ayat 17. Ia bertanya dalam hatinya, apakah yang harus aku perbuat? Sebab aku tidak mempunyai tempat di mana aku dapat menyimpan hasil tanahku. Lalu katanya, inilah yang akan aku perbuat. Aku akan merombak lumbung-lumbungku, dan aku akan mendirikan yang lebih besar, dan aku akan menyimpan di dalamnya segala gandum dan barang-barangku. Semakin banyak yang ia miliki, maka akan semakin hebat dia. Orang akan semakin takjub dan terkesima tentang dirinya. Tetapi Tuhan memanggil kita bukan untuk menjadi hebat bagi orang lain, tetapi menjadi berkat. Semakin banyak hal yang kita miliki, maka akan semakin banyak urusan. Dan perhatian kita bisa tersita hanya untuk memikirkan segala sesuatu yang kita miliki. Banyak orang berhasrat memiliki ini dan itu supaya orang lain takjub. Emas gemuk, tetapi badan remuk. Hutang sana sini demi gaya. Badan remuk, kurus dan kekurangan gizi. Dia beranggapan bahwa apa yang ia miliki menjadi suatu penilaian bagi semua orang, bukan pada fungsinya.
Dia mampunya beli smartphone yang mereknya Somai. Tetapi ia memaksa dirinya untuk memiliki smartphone Apple. Padahal fungsinya sama. Tetapi demi gengsi, demi pandangan orang lain, dia merelakan dirinya tersiksa. Dia memiliki dan membeli barang-barang yang tidak prioritas dalam hidupnya. Pikirannya ternodai. Ia memiliki pakaian yang luar biasa mewahnya, rancangan desainer terhebat. Ketika ia pergi ke pesta, ia begitu takut, jangan-jangan ketumpahan kopi, jangan-jangan terkait dan lain sebagainya. Ia tidak menjadi orang yang merdeka. Hidup kita untuk menjadi berkat, bukan menjadi hebat. Lagi pula, jika orang sudah memuji kita hebat, apa untungnya? Wah, luar biasa mobilnya. Berapa harganya? 3M. Wah, hebat. Punya banyak uang. Tapi hanya sampai di situ. Tidak pernah ada orang yang berkata, mungkin uangmu habis untuk membeli mobil itu, saya akan bantu 1 miliar. Tidak pernah. Hanya sebatas kata-kata, wah hebat, wah luar biasa. Apa hebatnya kalau hanya kata-kata? Hanya karena mengejar penilaian orang, hanya untuk menyenangkan orang lain, kita menjadi orang-orang yang tidak merdeka. Sebab itu, hiduplah, nikmatilah apa yang ada pada kita. Jangan berorientasi pada yang tidak kita miliki, dan jangan berhasrat untuk memiliki sesuatu hanya untuk mengejar penilaian orang lain. Saudaraku yang terkasih dalam Kristus, untuk menutup khotbah ini, ada ilustrasi yang hendak saya bacakan bagi kita. Hukum hak milik ala anak-anak. Dikatakan demikian, hukum hak milik ala anak-anak. Jika saya menyukainya, itu adalah milikku. Jika berada di tangan saya, itu adalah milikku. Jika saya dapat mengambilnya dari tanganmu, itu adalah milikku. Jika saya sudah pernah memegangnya sebelumnya, itu adalah milikku. Jika itu milikku, itu tidak akan pernah menjadi milikmu dengan cara apapun dan bagaimanapun. Jika saya membentuk atau membangun sesuatu, setiap keping bahan-bahannya adalah milikku. Jika kelihatan seperti punyaku, itu adalah milikku. Jika saya pikir itu milikku, maka itu adalah milikku. Jika itu punyamu dan berhasil kucuri darimu, itu adalah milikku. Tetapi jika itu rusak, maka itu adalah milikmu. Orang-orang yang tamak selalu berorientasi dengan kata ku, aku, diriku, dan saya. Hukum hak milik anak-anak. Dan yang ilustrasi yang kedua tentang bayi dan benda-benda. Dikatakan demikian, kulihat seorang bayi dan pengasuhnya. Pengasuh bayi itu pergi sejenak. Ketika pengasuhnya pergi, si bayi berusaha merangkak kemana-mana. Tangannya berupaya menggapai-gapai segala sesuatu yang ada di sekelilingnya. Kemudian segala yang ia pegang, ia masukkan ke dalam mulutnya, mulai dari yang lunak sampai yang keras. Sebab ia belum mampu memilih benda itu baik atau jelek. Lalu katanya, kulihat juga ada seorang dewasa. Ia sudah bisa lari dan mengurus dirinya, namun ia tidak ada bedanya dengan bayi tadi.
segala yang ada diambil dan dimilikinya, sebab ia tidak tahu apa yang penting bagi hidupnya. Kadang-kadang tidak ada ubahnya seorang bayi dan seorang dewasa. Semua yang ada di sekelilingnya ingin ia ambil bagi dirinya. Ia tidak tahu mana yang penting, dan bahkan orang-orang dewasa juga seperti itu. Maka dari itu firman Tuhan berkata, jauhkanlah sikap tamak, nikmati apa yang ada padamu, pakai itu untuk menjadi berkat. Jangan hidup untuk penilaian orang, tetapi hiduplah untuk menjadi berkat, menjadi kemuliaan, kesenangan bagi Tuhan kita. Kita berdoa. Bapa, dalam nama Yesus kami berdoa bersyukur kepadamu Tuhan untuk firman-Mu yang telah kami dengar. Tuntun kami, kuatkan kami untuk hidup selaras sesuai dengan firman-Mu. Kiranya Engkau mengutus Roh-Mu menguatkan kami, menuntun dan membimbing kami hidup sesuai dengan yang Engkau kehendaki, agar kami dapat lepas dari sikap tamak, sikap serakah, sikap rakus dalam kehidupan kami. Tetapi kami berorientasi pada nilai-nilai kekekalan. Kami memprioritaskan diri kami pada kebutuhan, bukan keinginan kami. Kami hidup untuk menyenangkan-Mu, bukan untuk menyenangkan orang lain. Kami yakin dan percaya, jikalau Tuhan bersama-sama dengan kami, Tuhan akan menguatkan, menuntun dan menopang kami untuk hidup sesuai dengan firman. Dalam Yesus kami berdoa. Amin. Marilah kita bernyanyi sambil menyerahkan persembahan kita. Kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 436 ayat 1 dan seterusnya. Tinggalkan yang jahat, dosa dicegah, tindakanmu tulus, tiada bercela, junjung kebenaran, hidup dalam terang, harap akan Yesus, pasti kau menang. Mintalah pada Tuhan agar kau dikuatkan, Ia beri pertolongan, pastilah kau menang.
Marilah kita berdoa untuk menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan. Ya Allah Bapa kami yang di surga, kami mengaku bahwa Tuhan adalah sumber dari segala karunia yang melimpah dalam kehidupan kami masing-masing. Sebahagian daripada karunia itu kami serahkan kembali sebagai persembahan kepada Tuhan. Terimalah dan berkatilah persembahan umat-Mu ini, agar dapat kami pergunakan untuk pekerjaan dan pelayanan kerajaan Tuhan di dunia ini. Bukalah hati kami untuk mengenal betapa banyak berkat dan karunia yang kami peroleh dari Tuhan, supaya kami senantiasa bersyukur kepadamu. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Tuhan karuniamu, roh dan jiwaku semua, nyawa juga hidupku, harta milikku semua, ku serahkan padamu untuk selama-lamanya. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau punya kerajaan dan kekuasaan dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Pulanglah dengan sejahtera dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera.